rekan-rekan. Ketemu lagi dengan Wandi House. Oke, sesuai dengan janji saya, kali ini saya akan update bagaimana cara memasang ini lampu variasi pada speedometer. Bagaimana cara pemasangannya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membongkar ini dulu, sarang ininya. Sarang ini harus kita bongkar dulu. Jadi yang harus Anda lakukan adalah membuka baut. Sebelah sini ada baut, sini baut ada satu, di sini ada satu, di bawah sini ada satu, dan di sini ada satu. Jadi ada 4 baut yang harus dibuka terlebih dahulu untuk membuka sarang dari speedometer ini. Nah, karena kebetulan saya begitu banyak alat tempur maksud saya ini, di sini ada knob tombol on off, kemudian ada engine start, dan ada pengatur AC. Itu juga harus saya bongkar supaya ini bisa saya copot. Nah, saya skip aja kali ya untuk acara pembongkarannya, karena saya rasa tidak begitu terlalu sulit untuk membongkar ini. Hanya dengan menggunakan obeng plus Anda bisa membongkarnya. Anda lihat aja sesuai dengan bautnya, obeng plus. Oke, saya skip dulu ya. Inilah dia. Setelah saya bongkar sarang dari speedometer yang ini tidak saya bongkar semua ininya. Anda bisa lihat, tidak saya bongkar semua ininya karena kebetulan Anda bisa lihat ini kabel dari engine start ini terhubung ke mari. Jadi terlalu ribet kalau saya buka ya, karena saya cantol aja di situ. Sekarang intinya kita kembali kemari. Sekarang kita akan coba lagi buka ininya, kacanya. Ini sekarang kita akan coba buka supaya kita lihat di dalam tuh bagaimana cara saya memasang lampu LED yang saya modif sehingga warnanya bisa warna biru dan warna merah. Oke, kita bongkar lagi. Namun saya akan skip lagi karena tangan saya cuma 2, agak terlalu sulit saya merekam sambil membuka ya. Tapi kita coba aja dulu. Apabila gambarnya goyang-goyang mohon dimaafkan. Namanya juga bukan profesional, jadi ya beginilah cara kerjanya. Megang HP sambil bongkar baut yang ada di speedometer. Oke, bagian atas bautnya sudah kita bongkar, ada 2 ya di bagian atas. Sekarang kita pindah ke bagian bawah. Di bawah juga ada 2. Kita akan membongkarnya secara perlahan-lahan karena saya sedang memegang HP. Sabar ya guys, saya sedang membongkarnya dengan sekuat tenaga. Ini saya sedang berusaha guys, mudah-mudahan bisa terbongkar. Oke, ini sudah terbongkar. Kebetulan langsung saya copot saja. Nah, di belakang sini ada 2 soket ya. Soket yang pertama ini adalah soket untuk ke lampu, baik itu lampu speedo ataupun lampu-lampu pokoknya yang ada di speedometer lah. Ini gunanya untuk penerangan lampu. Dan soket yang kedua adalah untuk speedometer itu sendiri, untuk jarum ya, jarum speedometer ya. Nah, itu dia untuk jarum ini. Nah, sedangkan sisanya adalah untuk lampu yang ada di speedometer. Nah, itu dia nih soketnya yang digunakan untuk lampu speedometer. Dan ini adalah soket untuk ke jarum speedometer itu sendiri. Hanya tinggal kita colok saja, kemudian kita bisa juga melepaskannya. Yang penting posisinya lurus ya guys. Jangan sampai posisinya tidak lurus saat memasukkan kembali nantinya. Oke, sekarang ini kita akan membongkar speedonya. Di sini ada soket 1. Ini pengunci ya. Ini kita buka dengan mendorong ke bawah. Dan menolaknya ke atas. Oke, kita periksa saja di setiap sudutnya ini ya. Apabila ada pengunci ini kita dorong saja ke bawah dulu, kemudian baru dorong ke atas. Ingat, dibuka ini secara perlahan-lahan
karena ini plastik ya, bukan kaca. Jadi kalau tidak pelan-pelan bisa pecah nanti. Maksud saya bisa retak nanti, bukan pecah ya. Kalau pecah untuk kaca ya. Oke, di sini bisa kita lihat. Ini ada satu lagi yang harus kita bongkar. Ini penutup dari speedo itu sendiri. Ini harus kita bongkar. Kita akan lihat di belakangnya juga ada beberapa penguncinya ya, pengunci penutupnya itu. Jadi ini sama dengan kita membukanya seperti tadi, seperti plastik tadi, penutup plastik. Di sini ada penguncinya juga, tinggal kita dorong ke bawah, kemudian kita sedikit menolak ke atas ya. Ini kita dorong ke bawah. Itu dia seperti itu. Ini juga kita dorong ke bawah, kemudian kita tolak ke atas sedikit. Yang penting guys, pelan-pelan guys ya, karena ini sangat berbahaya. Ini plastik nih. Karena apabila ini retak atau apa, kita memang bisa mengelemnya, cuman otomatis ini bisa dibilang cacat karena sudah terjadi kerusakan. Kebetulan ini masih ori bawaannya, jadi kita harus pelan-pelan. Kita lihat di mana aja ada pengunci, jadi kita harus membukanya secara pelan. Yang penting selamat penutupnya. Ini kayaknya ada mau terbuka ya. Kita cek dulu lagi. Dia kadang sudah kita buka dia mengunci sendiri. Oke, ini agak sedikit sulit karena saya sedang memegang kamera sambil membongkar speedometer. Jadi bersabar guys. Ini karena ini langkahnya step by step. Jadi dimohon bersabar. Sebagian gambar agak tertutup tangan ya. Maksud saya tertutup jari. Karena tadi ini saya menggunakan kamera tanpa tripod. Oke, kita skip tadi udah. Nah, ini dia kebetulan sudah terbuka penutupnya dan langsung saya hidupkan lampu speedometernya. Anda bisa lihat posisinya di mana ini. Di bagian atas itu warna merah dan di bagian sampingnya berwarna biru. Nah, ini saya kasih lem double tip ya, isolasi double tip. Kemudian untuk dasarnya ini supaya dia ada dudukannya, saya kasih kertas duplek. Jadi saya potong-potong, saya kasih kertas duplek. Disesuaikan saja ya guys ukurannya untuk posisinya supaya dia bisa lengket. Yang penting diingat kita menempelnya dengan menggunakan isolasi double tip merek 3M supaya dia merekat dengan keras dan tidak terlepas. Karena saya pernah coba sekali, saya menggunakan bawaannya ini LED-nya ya. Cuman dia terlepas, jadinya kelihatan gimana gitu speedometer kita. Nah, di bagian ini juga gitu, kita harus pasang dudukannya dari duplek. Nah, Anda bisa lihat ini. Ini kalau duplek ini saya susun beberapa lembar yang sudah dipotong, kemudian saya lem menggunakan lem Alteco. Oke, sekarang kita akan melihat di bagian belakang ini. Nah, ini dia intinya. Bagaimana cara kita nantinya akan mengganti lampu dari speedometer itu sendiri. Yang penting kita siapkan dulu lampu LED-nya yang berwarna biru dan berwarna merah. Oke, itu dia. Ini ya, di belakang sudah terpasang soketnya ya. Saya tadi mengetes supaya lampu LED-nya bisa hidup. Oke, sekarang kita ke pembahasan di bagian belakangnya. Anda bisa lihat ini. Di bagian belakangnya ini saya mengganjelnya menggunakan ini dari akrilik ya, akrilik tipis, mungkin ini sekitar 3 mm nggak salah saya. Ini saya mengganjel kabelnya dari akrilik dan di ujung dalam akriliknya, ingat ya, di akriliknya itu saya sesuaikan dengan soket lampu bawaannya. Jadi di soket lampu bawaannya itu ada di atasnya itu ada dua apa namanya ya, saya bilang ya, pokoknya 2 lubang yang kita gunakan untuk mengganjel dari kabel tersebut. Nah, Anda bisa lihat, jadi kita dengan mudah bisa memasukkan kabel lampu LED tadi ke soket ini, soket bawaannya. Nah, Anda bisa lihat, yang penting dipotong akriliknya sesuai dengan lubang soketnya. Anda bisa lihat sendiri, saya akan sorot lebih dekat bagaimana cara memasangnya lampu LED ini.
Anda bisa lihat secara dekat. Nah, LED-nya tuh, yang sebelah sini juga sudah jelas bukan? Oke, apabila masih ada pertanyaan silakan berkomentar dengan baik dan sopan. Yang penting pada dasarnya Anda harus coba terlebih dahulu di sini untuk mengetes kabelnya ini. Anda coba terlebih dahulu, taruh di kabel warna yang putih tadi. Nah, Anda bisa lihat, Anda tinggal bolak-balik saja. Yang putih sebelah kiri atau dia putihnya sebelah kanan, Anda tinggal coba saja. Oke. Yang perlu diingat adalah lampu LED yang Anda gunakan adalah LED bar ataupun LED model seperti ini, model garis seperti ini. Anda bisa lihat ya. Ini besaran voltnya 12 volt. Anda cari saja yang warna biru dan warna merah. Tinggal Anda pasang di sini. Nah, apabila Anda bingung melihat kabel yang ini, di sini kenapa disambung, di sini disambung juga, di sini kok enggak gitu. Anda lihat di sini enggak, di sini ada disambung, di sini disambung, di sini enggak, di sini juga begitu. Ini karena warna merah, kalau nggak salah saya ini warna merah. Ini saya sambungkan langsung ke merah bawah. Saya sambungkan, jadi ini langsung nyambung ke merah bawah kemari. Dah, sedangkan ini ke sininya. Nah, itu dia maksudnya. Kenapa ada di atas dan ada di bawah. Yang ini begitu juga, ini langsung ke mari. Sedangkan yang satu lagi ini nyambung ke sini. Ini dia, nyambung ke mari. Itu dia maksudnya. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silakan berkomentar. Terima kasih.